Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hendrifika dengan nomor UKG 201503046638. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 20001001303923562020. Saya adalah guru di SMK Negeri 11 Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi praktek uji kinerja. Demikian perkenalan diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, untuk perhatikan ya, kita akan dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk doa, apa yang dipimpin? Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Oke, Mas, ini absensi dulu ya. Kita mau tunjuk uji yang hari ini yang hadir. Adam, Akbar, Ibu lain ya, Akbar ya. Alman, Ibu lain. Alfianzian, Ibu lain. Amanda, Ibu ya. Bagis, oke. Bayu, Sastra, Riki ya. Jut Andani, ada Riki. Dery Okano, Riki juga. Detri, belum masuk. Detri dia ada. Animator. Ya, Dimas, animator juga. Dimas kalau nggak salah kemarin ya konsep. Tapi nggak ada. Udah pernah ada ya? Udah berapa kali? Nanti tak kasih laporan deh. Untuk kegiatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan sebelumnya yang kaitannya kita akan fokus dengan uji kompetensi kalian pada unit uji kalian yang hari ini Pak Dini panggil masih 2 unit uji, yaitu storyboard, animatic, dan satu lagi adalah konsep art. Kenapa Pak Dini panggil yang 2 ini? Karena yang 2 ini pokok. Kalau semua 2 ini sudah tuntas, nanti yang di 3D itu jangan bingung. Utamanya kaitannya dengan yang ada di storyboard animatic. Ini nanti akan Pak Dini sampaikan contoh ya dari kakak tingkatmu dulu yang pernah membuat storyboard animatic. Jadi bisa kalian lihat itu yang dibuat adalah standarnya standar A, karena yang kemarin itu sempat sudah lolos sampai dengan ke Galeri Nasional Jakarta. Oke, ini Pak Denny akan jelaskan sekali lagi tujuan kalian adalah untuk memenuhi kompetensi dasar yang ini. Nah, ini sekaligus adalah tugas kalian nanti di UKK. Jadi UKK-mu itu sudah merujuk ya. Pak, ini kok ada unit uji ini Pak, ada unit uji yang ini, ada unit uji yang itu. Sementara 2 tahun yang lalu UKK tingkatmu itu bikin film animasi. Nah, kenapa bisa berubah? Kenapa sekarang hanya unit uji yang lebih kecil? Karena permintaan industri yang seperti itu. Jadi kalian nanti di industri tidak lagi satuan dalam satuan besar, tidak lagi, cuma kalian harus tetap paham apa prosedurnya apa, yaitu prosedur produksinya hanya pada masing-masing unitnya. Nah, jadi kalau sama kalian 3D, apa yang harus dibikin kalian tahu, terus storyboard apa yang harus kalian kerjakan kalian tahu langkah-langkahnya, dan juga yang konsep art juga kalian tahu langkah-langkahnya. Jangan sampai tahu. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Petro. Saya adalah reka visual pengajar animasi di SMKN 11 Malang. Di bidang animasi, bentuk industri ada 2, yaitu 1. Industri animasi berbasis jasa atau servis. 2. Industri berbasis penciptaan atau IP, intellectual property. Industri berbasis layanan jasa adalah
industri animasi yang layanannya terfokus pada jasa pembuatan animasi, baik itu berbagian ataupun menyeluruh. Industri hanya mengerjakan proyek yang berasal dari pesanan atau permintaan pihak lain. Industri berbasis penciptaan atau IP adalah industri yang secara bisnis berbasis pada penciptaan konten, IP, karakter, dan termasuk usaha pengelolaan atau sistemnya. Perhatikan dengan seksama. Pipeline produksi animasi diistilahkan begitu karena memang alurnya mirip pipa. Kita tidak bisa loncat bagian, harus mengalir melalui susunan. Pipeline produksi animasi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yuk kita tengok apa kegiatan yang ada di dalam pipeline produksi animasi. Praproduksi. Kegiatan pada praproduksi adalah kegiatan yang paling penting, karena tanpa melalui tahap ini, maka tahapan selanjutnya tidak akan ada. Di tahap praproduksilah eksplorasi atau penggalian ide kreatif berlangsung. Jika dianalogikan, praproduksi dapat diistilahkan sebagai proses mengumpulkan bahan baku untuk memasak. Kegiatan di tahap praproduksi adalah 1. Penggalian ide, mulai dari brainstorming, riset, hingga menjadi sebuah skrip. 2. Konsep art. 3. Storyboard. 4. Audio recording. 5. Animatic storyboard. 6. Layouting and designing. Masukan itu ya memang produksi, tapi dia diproduksi kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang kalian ada di sini ini ada di pasca, di praproduksi. Ini bagian ini yang paling depan. Kalau tidak ada praproduksi, berarti tidak ada produksi, tidak ada produksinya, apalagi pasca produksi. Jadi kalian di sini adalah bahan utamanya, sebetulnya itu. Ya, nanti adalah kemampuan mempresentasikan pekerjaan masih berdimensi berdasarkan unit kalian sendiri. Jadi presentasinya kapan Pak? Ketika kalian ujian kompetensi kalian atau kakak. Ya. Terus memahami tahap produksi animasi dan perkembangan software animasi 2 dimensi. Kalau yang ini hanya diceritakan saja. Kalian menggunakan software apa? Pasti nanti ditanya oleh penguji kalian. Seperti itu ya. Memahami penerapan aset sesuai prosedur kerja. Ini hanya aset yang kalian buat di unit uji masing-masing. Jadi di sini penekanannya kalian harus tahu unit uji kalian sendiri. Terus yang kedua, tahu prosedur kerjanya, urut-urutannya. Yang ketiga, kalian bisa menamai aset sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Utamanya ya konsep. Paham ya? Nah, ini yang untuk yang untuk unit uji storyboard animasi kita kan ini putarkan movie yang dimana movie tersebut lolos untuk ini yang untuk dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta tahun 2018. Setiap jiwa yang hidup mereka-reka, apa sebenarnya hidup itu? Mengapa kita harus ada?
mengapa kita harus melakoni hidup ini. Sejauh yang kita ingat, kita tidak pernah memintanya. Bahkan, banyak pula yang menuntut, aku tak minta dilahirkan. Setiap jiwa yang hidup mereka-reka, apa sebenarnya hidup itu? Oleh siapa buayan itu? Seorang pedagang, manajer, direktur, atau bahkan seorang siswi yang belum genap kedewasaannya. Sekali lagi kita tidak memilih, kita semua dihadapkan pada satu keadaan yang sama, menerima. Mereka yang beruntung ada pada buayan yang baik, dan yang kurang beruntung diharuskan berupaya lebih keras. Beruntung, kurang beruntung, itukah hidup? Ya, bagi yang mereka yang memandang dengan sebelah mata yang tertutup. Lalu apa itu hidup? Mengapa harus ada untung dan rugi? Untung dan rugi adalah sikap perasaan yang dimunculkan oleh manusia. Sedangkan mereka lupa betapa beruntungnya mereka karena diberi kesempatan untuk menjalaninya. Beruntung karena hidup, merasa beruntung karena telah dilahirkan ke dunia yang sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan daripadanya. Bagi mereka yang memandang dengan kedua belah matanya, tentu menjawab, bukan itu. Lalu, apa itu hidup? Untuk apa hidup harus ada? Hidup adalah dimensi di mana manusia diberi kesempatan untuk sadar bahwa sebenarnya ia benar-benar makhluk yang serba kurang. Kurang? Bukankah kita makhluk yang sempurna? Buktinya, Darwin meletakkan kita pada tingkat tertinggi pada tangga evolusinya. Please, jangan bilang padaku kalau kau setuju nenek moyangmu. Memang itu terkesan merendahkan, tapi orang sudah terlanjur mengiyakan. Lalu, apa yang kau pahami mengenai hidup itu? Kurangnya perut menjadikan manusia lapar terhadap apa saja. Kurangnya harta menjadikannya ragus terhadap apa saja. Kurangnya hati menjadikannya keji dalam hal apa saja. Hidup juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang bodoh. Bodoh? Apa kita tak dapat melihat apa yang bisa manusia perbuat? Milik siapa gedung-gedung pencakar langit? Milik siapa pula satelit-satelit yang diterbangkan? Tentu saja milik manusia. Tapi jangan lupa juga menyebutkan miliknya yang lain, seperti ozon yang berlubang atau banjir bandang dan pencemaran. So, what? Apa kau menyalahkan manusia dalam pengelolaan alam? Bukankah bencana itu alamiah saja? Alamiah, sebatas kita tidak berlebihan dalam memutilasi. Ibu Pertiwi tanpa memberi ganti rugi yang pantas. Apa kamu mengenalnya? Apa manusia menyadari bahwa dia juga ibu kita? Kini kita sudah, entah tanpa kita sadari, atau memang tanpa kita peduli, kita koyak satu-satunya pakaian kehormatan Ibu Pertiwi, kelestarian. Dan ketika tangisnya meledak karena sesak, yang tak dapat lagi ditahannya, ketika itu kita hanya mampu saling tuding. Aku berupaya memahaminya, tapi apakah kau punya alasan lainnya? Kenapa hidup itu harus ada? Manusia yang pernah merasakan hidup adalah makhluk yang beruntung, karena diberinya kesempatan untuk menyadari betapa lemahnya ia. Yang tak berdaya dihimpit bumi, yang tak berdaya ditelan ombak, yang tak berdaya ditiup angin, yang tak berdaya diinjak tirani yang mereka ciptakan sendiri. Mungkin saja aku setuju, tapi bukankah faktor alam itu adalah sesuatu yang terlepas dari kendali manusia? Ya, kenyataan itulah yang membuka kunci untuk menuju keberuntungan puncak. Yaitu diberinya kesempatan bagi manusia untuk sadar bahwa di luar kendali dirinya ada kekuatan maha besar yang lebih berkuasa
berkehendak atas segala sesuatunya. Bisakah kau perjelas maksudmu? Bahwa hidup merupakan bukti adanya Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukti adanya Yang Maha Perkasa, di mana manusia boleh selalu bersandar kepadanya. Kapan saja, ketika kebodohannya, ketika kekurangannya, ketika kelemahannya datang untuk menyerang balik. Dan Yang Maha Kuasa hanya dapat dirasakan oleh mereka yang membuka kedua belah matanya. Bagi mereka yang lantang berikrar, tidak adil Tuhan jika tidak Ia ciptakan hidup sesudah mati. Jadi meskipun dia hanya ingin magic seperti itu sudah harus komplit visualnya, juga soundnya juga harus komplit. Yang pertama tadi pakai narasi yang tentang hidup tadi, yang kedua ini tanpa narasi, semuanya jadi emosinya. Oke, itu adalah contoh ya yang Pak Denny ingin nanti kalian capai, itu ada di situ ya. Nah, untuk LKPD-nya sendiri nanti kalian akan merujuk pada LKPD itu baca peserta didik. Nah, ini ada. Oh ya, sebelumnya anak ini ada yang Denny ingin sampaikan kaitannya dengan tadi ya. Ini Pak Denny akan tunjukkan betapa konsep dalam komik itu sama seperti animasi ya, ini perhatikan ya, ini kaitannya membangun cerita sampai dengan finishing. Ini dapat ini pernah ceritakan untuk animasi, kalian tidak perlu kan merangkai, hanya yang ada di storyboard animatic yang melakukan itu yang untuk untuk storyboard animatic. Sementara untuk yang di bagian konsep art bisa diperhatikan ya, ini adalah materi tentang panel dan tokoh komik. Jadi kita langsung di subjek dalam komik itu berarti dia menceritakan tentang tokoh. Ini masih konsep tokoh ya, tokoh. Jadi tokoh itu ada deskripsinya. Jadi penggambarannya, nah itu kenapa ya? Sedangkan dulu ini masih belum lahir, teman-teman yang konsep art dia tahu dulu. Jadi penggambaran, kalian nanti kita harus menentukan ras. Contohnya kalian harus bisa tahu bedanya antara ras orang Jawa dengan ras orang Cina. Meskipun kalian nanti menggambarnya pakai gaya manga atau anime, ini tetap harus ada. Bedanya apa? Sama-sama setara manga, tidak masalah. Mungkin nanti yang Jawa ini dikasih mahkota, kasih tompel, tidak apa-apa. Atau kalian ingin membedakan bentuk mata, matanya sudah beda. Kalau yang Cina atau yang Korea dia kan cuma garis terus tanpa kelopak mata. Tapi kalau di gambaran Jawa dia pasti ada. Pertama, ini tanyakan dulu kegiatan kita sebelumnya, masih ingat tidak? Masih ya. Setiap orang telah mengetahui tugasnya untuk hari ini dalam ada, benar ya. Otomatis yang akan kita bahas, kita tidak lagi membahas teknis-teknis yang kemarin. Sekarang adalah teknis yang praktek. Mulai mempraktekkan apa yang dipraktekkan sesuai dengan job desk yang akan Pak Denny jelaskan. Oke, diperhatikan dulu untuk job desknya. Semoga yang lain jelas ya, karena agak jauh. Artinya ini adalah bilik uji yang akan kalian hadapi di 2022. Memang di unit uji ini pasti Pak Denny akan ajukan. Jadi sebagai kombi, sebagai kepala jurusan itu dia ada kewajiban mengajukan unit uji karena dia tahu kompetensi anaknya ada di mana. Kalau sama Pak Denny melakukan
ujian, oh anak itu pakai animasi, biar setiap orang satu orang bikin animasi, itu nanti memberatkan satu ya, itu tidak relevan karena kalian di sekarang ini yang dibutuhkan industri bukanlah karena yang bisa langsung animasi dan bisa seperti itu karena sudah mulai spesialisasi itu ya seperti singgung ya. Jadi ketika kalian menguasai satu kompetensi saja itu sudah cukup untuk masuk ke industri. Jadi ini akan dijelaskan apa saja sih industri-nya. Kemarin ada 4 ya. Pertama ada storyboarding medik, yang kedua ada konsep art, semuanya keduanya ada pada praproduksi kita. Di antara 7 unit ini, pertama adalah penulisan cerita. Kemarin kita sudah memilih cerita kita masing-masing, maka kita sudah memecahnya menjadi beberapa adegan. Oke, kita sudah sampai pada tahap yang satu statik, pembuatan naskah produksi. Naskah produksi ini nanti ya cukup dibuat pada satu adegan saja. Kita hanya mencontohkan saja. Karena nanti untuk pengaplikasiannya bukan pada penulisan naskah, pengaplikasiannya pada story. Terus kita skip, berarti kita harus selesai. Yang ketiga, pembuatan storyboard. Pembuatan storyboard ini diawali dengan yang namanya visual set. Kemarin 10 adegan, rata-rata membuatnya 10 adegan. 10 adegan itu setiap adegan dibuat maksimal 9 panel, minimal 3 panel. Idealnya adalah 6, bagusnya adalah 9. Kalau yang kalian buat itu sebetulnya adalah otoretan untuk kalian sendiri, belum ditransformasikan ke bentuk storyboard, maka gambarnya sebenarnya tidak perlu bagus. Yang penting visualnya kelihatan. Nah kan? Lengkap malah, kalian belum minta warnanya. Konsepnya kalau kalian ngambil punya konsep sketnya teman kalian, teman sudah bisa kalian pensil itu scan gitu. Scan tampilkan deskripsinya. Untuk konsep art, deskripsi karakternya ngambil ke story. Jadi saling mengisi. Intinya terjadi seperti itu. Jadi ini maksudnya karakter usianya berapa, ciri-cirinya bagaimana. Itu yang harus dijelaskan ya. Karena dia punya konsep karakternya, tapi dia tidak bikin visual. Jadi nanti laporannya saling melengkapi. Dan nanti kalau semua di brainstormingnya ini, sekarang kita pindah ya ke unit suci konsep kalian ya. Brainstorming, pengalian ide, penentuan tema, ini kalian ngambil dari penulisan platform ini yang harus disusun sendiri. Karena di storyboard animatic itu hanya divisualkan untuk animasi. Kalau kalian mau bikin, nanti kamu platformnya untuk sinopsisnya ambil dari storyboard ini. Konsep karakternya, nah pakai Garis, sedikit dan ada character strong post ini yang dipakai oleh apa namanya konsep art. USP ini sharing produk, dan silakan dicari contohnya paling mudah. Ya, di situ itu kalian kan punya USP-nya banyak sekali USP-nya. Salah satunya adalah pakaian dikenakan, pakaian apa adat Minang. Kita selendang hidupnya yang tua. Kita cari tempat selendang hidupnya yang menentukan. Terus centongnya mungkin yang buat mempeleng paling undang. Pokoknya ada ciri-ciri fisik yang akhirnya jumlah meyakini bahwa saya itu ada bekas perbetan muka yang itu adalah bekas pukulan. Yang paling undang nanti silahkan dicari. Ya kamu bikin USP-nya itu bisa. Oh ini centongnya apa? Centong ajaib. Sekali sempat masuk sukses. Ya. Konsep arsitektur environment ini nanti Pak ini jelaskan tentang environment. Di sini kalian harus tahu bagiannya dulu. Oke. Ini Pak ini kita akan jelaskan menggunakan ini. Ini dan ini deskripsi untuk ini. Ini untuk modeling ya. Jadi kalian menentukan konsep, ini konsep nanti disesuaikan dengan yang ada
di contohnya yang seperti ada di Dragon itu kan kemarin kan ada contohnya ya. Ini silakan dicek. Iya, kalian bisa contoh ini ya. Nanti silakan beli kopi dari ini, kan penyusunannya wajib seperti ini. Jadi sharing produk 3, kan environment kalau seperti 2. Jadi kalau sama Pak ini lingkungan untuk karakternya hidup, terus lingkungan untuk musuhnya hidup boleh. Environment itu lingkungannya, kalian lingkungan mana misalnya saya hidupnya di Papua, berbeda dengan lingkungan ketika saya hidupnya di Surabaya. Ini juga. Kalian bisa ambil aja. Oh ini environmentnya untuk karakter utama. Boleh dia mungkin sedang berkebun atau sedang bikin kebunnya boleh. Atau kalau paling enak itu adalah karangan sekitar rumahnya. Itu environment. Terus kalau untuk musuhnya silakan nanti bikin environmentnya berbeda. Mungkin di rumah tinggalnya boleh ada tempat pertapaan atau tempat latihan dia. Arsitektur, house and building. Perlu diketahui arsitektur di sini Pak ini minta ada 3 seperti yang ada di sini. Mungkin bisa nanti saling melihat untuk institusi yang kita modeling ini kan dikembangkan konsepnya kan dari konsep art ya. Di sini ada 3 nih propertinya. 1, 2, 3. Kapan di sini kalian bisa lihat apa sih? Ini ada arsitektur ya. Nah, ini bukan yang kita mau tadi. Nah ini arsitektur ya, kan house and building. Nah, apa ini di sini? Kalian bisa lihat nanti di 3D. Nanti arsitektur home base, arsitektur kirain, arsitektur gedung rumah besar. Ingat konsep apa harus tambah 1 lagi, yaitu rumah masyarakat atau penduduk biasa atau general house, rumah biasa yang digunakan oleh penduduk. Ini untuk konsep untuk apa? Kalau susunannya seperti ini. Terus untuk car, motorcycle ini adalah automobile. Kalau di apa namanya di Dragon Ball atau apa, sebenarnya kalian cukup masih 3 saja. Ini pun di sepertinya juga misalnya yang 3 saja. Pak, saya kan zamannya kan zaman paling kundang Pak. Satu ini kereta kuda, oke, biasa. Kedua kereta pedati, tahu ya, ditarik atas kaki. Bisa itu. Yang ketiga mungkin becak-becak yang Tionghoa itu yang paling dipikir kalau mau atau tandu boleh. Pakai orangnya, tidak perlu. Ini kan Pak, apa ya, kereta apa yang pakai manusia itu? Dan di lagunya kereta Jawa. Kereta Jawa ini yang tenaganya pakai tenaga manusia. Ya itu ya boleh, berarti kamu gambarnya keranda gitu. Oke, selanjutnya untuk yang ini screening display sudah paham ya kemarin ya. Nah, ini jadi kalau mau nanti yang ingin dijalankan game berarti kita ambil cutikan game. Jadi kalau komik ambil cutikan komik. Kalau mau animasi ambil cutikan komik. Kalau board game berarti tentu harus. Kalau board game berarti harus belajar tentang board game. Bahkan aku begitu Pak benda di sini kamu harus belajar. Board game ada 2. Satu dimainkan secara manual, yang satunya pakai aplikasi. Kamu harus juga. Tapi pada ini mau bentuknya yang otentik, yang asli, itu yang dimainkan di meja. Kayak Remy dong waktunya juga. Itu kayak Remy. Merchandise, paham ya? Artis biografi ini adalah data dari pembuatnya. Data dari pembuatnya itu ada banyak ya. Ya. 3. Fajria sedang mengerjakan untuk adegan keberapa visual setnya? Adegan ke-6 pada saat Bondowoso sudah menguasai kerajaan Prambanan dan dia melihat seorang putri dari kerajaan Prambanan yang bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Berarti adegan ketika ketemu apa pertemuan? Belum, masih ketemu. Masih ketemu Ya. Oke, bagus ya. Berarti sudah ke adegan ke-6 ya dari 10 ya. Luar biasa progresnya. Nanti setelah ini kan nanti harus ditranslasikan, dipindahkan ke storyboard. Berarti nanti akan dikoreksi
mana yang bisa digunakan, mana yang harus di skip ya. Keep and skip. Bagus. Sekarang Pak Denny pindah ke Dio konsepnya. Oke, silakan diceritakan Dio konsep ini. Buat konsep dari karakter Roro Jonggrang yang saya buatkan menjadi semi realis Ya. dan dengan style masih mengikuti zaman dulu sama menyesuaikan sama storyboardnya Pak. Oh gitu, berarti memang Roro Jonggrang ya. termasuk karakter tokoh utama dalam cerita tersebut. Oke, luar biasa bagus ya konsepnya. Jadi kalau Pak Denny lihat kesesuaiannya akan sesuai banget sama cerita yang sedang dikerjakan ya. Roro Jonggrang, terus pemilihan gaya visualnya menggunakan semi realis ya. Wah, oke, sip. Oke, terima kasih Fajria dan Dio. 3. Balkis, konsepnya bagaimana? Ini saya gambar dari Dewi Sukartaji yang saat ini menjadi kelenting kuning. Nah, di sini saya gambar dari depan 3/4 samping sama belakang. Dari bajunya kan pada saat di ceritanya kelenting kuning itu dijadikan bukan budak sih Kak, pembantu di rumah. Jadi saya buat bajunya seperti itu, seperti budak-budak di rumah. Habis itu bajunya terpotong-potong yang bajunya sobek-sobek yang tidak terawat. Setelah itu saya ceritakan kalau pada saat posisi 3/4-nya dia merasa sengsara, susah. Oke. Ini untuk gaya gambarnya pakai gaya gambar apa, Balkis? Saya mau buat semi realis Pak. Semi realis. Boleh, ini berarti untuk karakter utama. Karakter utamanya. Oke, bagus. Sindelarasnya ya. Kelenting kuning Pak. Oh, kelenting kuning. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Bagus, bagus. Oke, Wildan, Pak Denny tanyakan ceritanya ini yang diangkat tentang apa? Asal-usul Banyuwangi. Oke, Banyuwangi ya. Udah dibaca otomatis kan udah menyusun sendiri. Itu nanti sudah dibagi menjadi 10 adegan kan? Betul. Dan ini nanti gaya pencitraannya atau gaya penggambarannya mau ikut gaya klasik atau menggunakan gaya yang lain, maksudnya yang lebih modern atau gimana? Menggunakan gaya yang lebih modern. Lebih modern. Oke, berarti Pak Denny perlu lihat konsepnya ya yang modern. Oke, Irgi ini yang bikin untuk konsepnya ya, di konsep artnya untuk cerita yang sama, cerita asal-usul Banyuwangi. Boleh diceritakan Irgi, ini konsepnya untuk karakternya? Ini karakter perempuan Dewi memilih apa? Ini menggunakan style modern. Style modern, kelihatan dari gaunnya ya. Tidak lagi menggunakan pakaian tradisional atau pakaian adat. Ya, oke. Pak Denny bisa lihat dari situ. Untuk gaya gambarnya apa nih? Pakai realis atau apa ini? Style manga. Style manga ya. Ya. Anime. Oke, anime ya. Ya. Mungkin akan lebih menarik karena stylenya banyak digemari ya. Iya Pak. Oke, udah bagus saya kira. Lanjutkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Lihat sebagian sudah bekerja pada jalurnya ya. Sudah benar caranya komunikasinya tadi dan sama kita tanya sinkronisasi antara konsep yang dimiliki oleh konsep artnya sama cerita yang dibawakan. Kebetulan agak begitu nih karena dia tidak menggunakan setting tahun di mana asal usul Banyuwangi adalah itu kan lampau ya. Waktu lampau itu kan masanya kan terdahulu. Tapi konsepnya dari Pak Denny dia malah menggunakan baju yang modern pakai gaun seperti itu. Makanya kenapa ya lebih menarik? Mungkin untuk membuat anak muda tertarik itu akan lebih menarik. Itu boleh konsep seperti itu bebas. Umum masih bisa didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan nanti antara storyboard dan juga konsep artnya berbeda sama sekali. Ya. Untuk visual setnya itu digambar sederhana saja. Pak, untuk konsepnya karakternya belum matang Pak. Yang dari konsep art, gimana Pak? Sementara saya mengerjakan visual set. Kerjakan aja visual setnya. Itu dikerjakan. Kalau bentuk detail bajunya belum diketahui ya, bikin aja polos dulu gitu. Oh ya, seperti itu. Paham ya?
pusing tapi kalian teruskan sampai sana juga. Ya, Pak D pusing sekarang juga hasilnya nanti dikumpulkan Pak D. Dikumpulkan Pak D ini hanya untuk Pak D ACC saja. Yang bagian yang sudah selesai nanti dibawa lagi. Tapi kalau dikumpulkan Pak D ini hilang. Ya, nanti dalam masa tengah 2 segera dihasilkan Pak D ini Pak D di ruang 10, tapi sebelumnya Pak D tutup dulu. Gitu ya. Oke, baik, anak-anak perhatikan dulu. Dan untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pekerjaan kita berdasarkan job deskripsinya. Jadi yang untuk story animatic setelah visual setnya sekarang selesai separuh, maka besok sudah harus tuntas separuhnya lagi. Sehingga di pekan depan kita sudah bisa mulai pengisian untuk storyboard. Jadi pekan depan yang storyboard animatic adalah konsep sinematografi berdasarkan visual set. Jadi di sini kita akan kasih untuk sinematografinya biar tahu usul, video usul, terus nanti pergerakan kamera atau kamera movementnya itu sudah harus tahu. Itu yang untuk storyboard animatic ya. Sementara yang untuk konsep art dia harus dituntaskan, tidak hanya gambar untuk apa namanya untuk karakter utama, tapi nanti besok pekan depan itu Pak Didi Garap sudah selesai termasuk untuk safety dan juga nilainya. Nah, karena yang akan kita bahas di pekan depan itu mulai kita masuk ke dalam ekspresi, gestur dan strong pose. Strong pose itu sebetulnya mengandung 2 itu, ekspresi wajah dan gestur. Kita selesai strong pose bagian yang paling sulit karena paling sulit perancangan itu adalah pada kalau bangunan setnya beda, boleh dikatakan berbeda. Tapi kalau karakter kita harus memiliki ciri-ciri yang itu membedakan dengan karakter yang lain. Jadi target kita untuk pekan depan yang storyboard animatic diselesaikan visual setnya sampai 10. Pekan depan materi baru yaitu sinematografi. Yang untuk konsep art diselesaikan konsep karakternya untuk protagonis, sidekick dan antagonis. Hadapnya depan 3/4, samping dan belakang. Jadi gambar seperti mungkin karena itu nanti dipakai untuk rujukan sesuatu yang ada di story board. Paham ya? Besok materinya yang untuk konsep art yaitu pada strong pose. Besok akan diajarin tentang ekspresi dan juga gestur. Nah, itu penting karena kalau kamu strong pose tak bisa karakternya itu. Dia harus punya gerakan tertentu yang itu menjadi ciri khasnya. Kayak jongkok ya. Oke, ayo pindah dulu sebentar. Kita udah. Atau mau ya terbiasa dalam situ. Jangan tutup kamera, tidak agak sedikit ke sebelah sini. Kameranya ada di belakang ini. Dan betul. Oke, nah. Baik, untuk video kali ini Pak ini akhiri. Terima kasih anak-anak hadirannya untuk tetap menggunakan dengan baik. Semoga nanti ini tetap baik keadaannya sehingga nanti kita bisa menuntaskan kegiatan seperti ini sebelum berakhirnya semester depan. Ketika kalian masuk kalian ada pembimbing, lalu yang kita akan memantapkan, memberi pemantapan terhadap konsep yang kalian sudah buat. Tidak untuk memantapkan. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kejayaan kita